Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengertikan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada tahun ini, Indonesia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tahun untuk sebuah negara. Angka 76 tahun masih tergolong sangat muda untuk sebuah negara jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika yang telah mencapai usia 244 tahun. Setelah mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami setidaknya 3 fase perubahan sistem politik yang terdiri dari Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Simak penjelasan berikut. Era Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah negara sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games 5 dan Genepo atau yang merupakan singkatan dari Game of the New Emerging Forces, merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendung Jatiluhur, pabrik baja Krakatau Steel. Namun untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintah untuk membangun nasional semesta berencana 8 tahun. Namun, rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mananya adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun. Di tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan. Segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi. Pada periode itu juga terjadi 2 kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewirjo pada Agustus 1949. Berbagai pemberontakan dalam periode tahun 1950 hingga tahun 1959. Adanya penggunaan UUD Republik Indonesia Serikat serta UUD 1950 yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada pada tangan Perdana Menteri. Dalam periode tahun ini terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1950, pemberontakan Kahar Muzakkar pada tahun 1969, pemberontakan PRI, serta pemberontakan Premesta pada tahun 1958. Akibat terjadinya berbagai pemberontakan tersebut memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada, di mana kabinet terus-menerus jatuh bangun selama periode 9 tahun tersebut. Hal ini dikarenakan dalam periode tersebut terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatan hanya 3 bulan. Dengan situasi politik pada saat itu dan keamanan bangsa Indonesia yang terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat
kesejahteraan masyarakat diabaikan. Perang dengan Belanda dan Malaysia. Pada tanggal 15 Juli 1959, Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekret kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke UUD 1945 dengan adanya berlakuan UUD 1945 kembali. Maka sistem presidensial juga kembali di mana presiden yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada Perdana Menteri berpindah kembali ke tangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan 1 tahun setelah adanya perjanjian konferensi meja bundar atau KMB namun tidak dilaksanakan, dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno. Karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini, maka pemerintahan Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tengah pihak Belanda menggunakan kekuatan militer yaitu perang. Dalam mempersiapkan perang tersebut, Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista secara besar-besaran dengan cara mengutang kepada negara Rusia. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia pada saat tersebut memiliki persenjataan yang terkuat di dunia, khususnya pada bagian selatan Khatulistiwa. Presiden Soekarno pada saat itu memilih panglima untuk memimpin jalannya perang dengan pihak Belanda, yaitu pemimpin Langgan Serangan Umum 1 Meret Letnan Kolonel Soeharto. Pemilihannya tersebut dikarenakan Presiden Soekarno sudah mengenal Soeharto sejak pemerintahan Indonesia mengungsi ke Yogyakarta. Di Maret 1962, Soeharto yang sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal tersebut ditunjuk untuk menjadi Panglima Mandala pembebasan Irian Barat, melawan pihak Belanda dengan alutsista dalam skala besar untuk merebut kembali Irian Barat. Pada akhirnya masalah yang ada terselesaikan melalui jalur perundingan di PBB. Setelah selesainya urusan pembebasan Irian Jaya tersebut, Indonesia kembali untuk mempersiapkan diri untuk memulai perang melawan Malaysia yang disebut sebagai negara boneka yang dibuat oleh bangsa Inggris. 7 kali usaha membunuh presiden selama masa jabatannya, Presiden Soekarno sudah mengalami percobaan pembunuhan setidaknya sebanyak 7 kali. Hal ini tersebut menjadi sebuah gambaran bagaimana situasi saat itu di mana keamanan tidak terjaga dan suasana tidak kondusif. Usaha pembunuhan yang pertama terjadi dengan adanya kejadian peranatan di perguruan Cikini, tepatnya pada tanggal 30 November 1957 yang merupakan ulang tahun ke-15 dari perguruan Cikini dan dihadiri Presiden Soekarno sebagai wali murid dari Megawati. Namun, secara tiba-tiba beberapa granat meledak di tengah penyambutan presiden. Akibat insiden ini, ada 3 orang tewas yang termasuk ke dalamnya, yaitu pengawal presiden. Usaha pembunuhan yang kedua terjadi pada tanggal 9 Maret 1960, di mana terjadinya ledakan yang berasal dari hasil tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Muakkar ditembakkan ke istana. Tembakan tersebut kemudian mengenai pilar yang membuatnya jatuh tidak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno saat itu. Namun, tentunya Presiden pada saat itu sedang tidak berada di dekat meja kerjanya. Usaha pembunuhan yang ketiga terjadi pada bulan April 1960. Pada saat itu Presiden Soekarno sedang melakukan perjalanan ke Bandung. Seketika mobil yang ditumpangi Presiden melewati jembatan Raja Mandala. Tiba-tiba sekelompok anggota DI atau TI menghalang jalannya mobil dengan melemparkan granat. Namun untungnya granat tersebut tidak mengenai Presiden. Usaha pembunuhan yang keempat dan kelima terjadi di tempat yang sama, di mana Presiden Soekarno berusaha dibunuh saat berada di Makassar.
Yang pertama terjadi tepatnya di Jalan Cendrawasih melalui pelemparan granat. Yang kedua terjadinya penembakan menggunakan mortir pada tahun 1960. Peristiwa yang terjadi ini dikenal sebagai peristiwa Mandai. Usaha pembunuhan yang keenam merupakan usaha pembunuhan dengan cara menembak yang dilakukan oleh anggota DI atau TI-2 TI bernama Bakhrum. Kejadian ini terjadi di halaman Istana Bakhrum yang berada di saf depan ketika sedang berjamaah salat Idul Adha di Masjid Baitul Haram. Hal ini terjadi ketika Bakhrum melibat Presiden Soekarno dan langsung mengambil pistol yang ada di balik dasnya yang mencoba menembakkannya ke arah Presiden yang saat itu berjarak kurang dari 5 meter. Namun untungnya arah peluru tersebut melenceng dan mengenai Ketua DPR GR KH Zainul Arifin sehingga Presiden Soekarno bisa selamat. Usaha pembunuhan yang ketujuh terjadi pada Desember 1964, di mana ketika Presiden Soekarno sedang berada dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Ketika beliau berada di Cimanggis, tiba-tiba sebuah granat dilempar oleh seorang laki-laki ke mobil Presiden. Namun, untungnya jarak antara titik melempar berada di luar jangkauan laju mobil sehingga Presiden Soekarno dapat selamat. Era Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat pemerintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru yang menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial yang dimana keputusan eksekutif ada di tangan Presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu Republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Berdasarkan Encyclopedia Britannica 2015, pada masa Orde Baru ini pemerintahan menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan Presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk, dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja, namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat. Adanya ketimbangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan mengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi. Ciri-ciri pemerintahan pada Orde Baru. 1. Kuatnya pengaruh militer dan duifungsi ABRI. Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Hal ini memang sudah terlibat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun,
pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi BRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer. BRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari BRI masuk desa dan juga menduduki jabatan sipil serta militer di saat yang bersamaan. Selain itu, banyak anggota BRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru. 2. Terbatasnya hak pilihan politik. Ciri yang kedua pemerintahan Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya ke-9 partai politik serta 1 golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik yaitu PDI dan PPP serta 1 golongan karya. Hal ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah. 3. Pembangunan yang masif. Ciri yang ketiga dari pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan yang masif. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia membuka era modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut, pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal. 4. Pemerintahan sentralistik. Ciri yang keempat dari pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistiknya pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintahan pusat terlebih dahulu. Era reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru pemerintah Soeharto ke selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soekarno yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyak krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahannya, yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan pemerintahan yang otoriter dan juga tersebar KKN. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada.
Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada umum 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Tujuan adanya masa reformasi. Dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundungan undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai sidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan terjadi dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi pada penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab adalah awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih demokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998. Di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi yang berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahan yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan pemerintahan yang otoriter dan juga yang terbesar KKN. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan.
Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik nasional. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab.